Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita masih terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini adalah hari weekend lagi. Saya percaya saudara sudah banyak melakukan aktivitas. Saya juga hari ini melayani dan juga menghadiri acara ulang tahun pernikahan dari papa teman saya. Luar biasa, Tuhan menyertai pernikahan mereka sampai 50 tahun. Dan celebration yang luar biasa yang boleh kami nikmati pada hari ini. Saudara, kita bersyukur. Saya percaya Tuhan terus memelihara kita, dan sebelum kita tidur beristirahat, mempersiapkan diri kita untuk ibadah esok hari, ada baiknya kembali kita belajar firman Tuhan dengan merenungkan firman yang tidak berubah, firman yang menguatkan, meneguhkan, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik hari demi hari. Dan hari ini kita masih terus belajar mengenai upah bagi orang pemenang dalam seri pemenang sejati di dalam bulan Oktober ini. Dan hari ini kita akan belajar upah yang berikutnya bagi orang pemenang, yaitu kuasa untuk memerintah. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26. Di situ dinyatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau kita lanjutkan lagi ayat 27 dan 28, di sana dinyatakan, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, inilah berkat yang kita bisa terima sebagai orang-orang percaya, bahwa suatu hari kelak kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab itu memberikan banyak indikasi suatu hari kelak Yesus akan datang sebagai Mesias, sebagai Raja. Untuk yang kedua kalinya, dia akan memerintah 1000 tahun yang nanti terus akan dilanjutkan kepada kekekalan. Dan bagi orang-orang yang menang, yaitu saudara dan saya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini adalah konsep yang sangat akrab di kalangan orang Yahudi, karena mereka percaya kalau Mesias datang, Mesias akan memerintah dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Namun mereka salah mengerti. Mereka pikir itu akan terjadi di masa Yesus datang yang pertama kali. Mereka salah bahwa sebenarnya Yesus datang yang pertama kali, seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 53 itu adalah untuk mati, untuk menjadi servant yang menderita, hamba yang menderita, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan setelah dia datang kembali, barulah dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun dan kekekalan, dan ia akan memerintah. Karena konsep ini, makanya saudara nanti bisa baca di dalam Matius 20 ayat 20-21 itu, mamanya dari Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius itu datang kepada Yesus, minta Yesus untuk memberikan anak-anaknya posisi yang baik di kerajaan nanti, yaitu di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya mamanya Zebedius ini berusaha nepotisme, mendekati Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Sebenarnya murid-murid yang lain juga kepengen, tetapi kalah cepat dengan mamanya Zebedius dan Yakobus. Ini menunjukkan bahwa konsep yang mereka punya, suatu hari kelak Raja Mesias akan datang dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini adalah ternyata bagian kita juga sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kita adalah Israel rohani, sehingga pada suatu hari kelak kita akan bersama-sama memerintah dengan Kristus di surga kekal. Seperti apa itu memerintahnya, kita tidak tahu. Saudara tidak boleh memakai konsep yang kita mengerti saat ini, karena kalau di dunia ini kan ada yang lebih rendah, ada yang lebih kecil, begitu ya. Sehingga kita berpikir, wah kalau begitu nanti di surga siapa yang kita perintah? Kita sesungguhnya tidak tahu dengan pasti, karena Alkitab tidak menyatakannya. Yang pasti Alkitab memberikan indikasi kita akan memerintah bersama-sama. Mungkin kita akan memerintah malaikat-malaikat, mungkin kita akan diberikan perintah untuk menghakimi 12 suku Israel. Kita tidak tahu seperti apa. Itu hanya ada indikasi sedikit saja di dalam ayat-ayat yang ada di Alkitab. Kita biarkan saja sampai nanti kita berada di surga, barulah
kita akan menikmati ini bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi, ini adalah masa depan yang cerah dalam hidup kita sebagai orang-orang yang pemenang. Kalau hari ini saudara mungkin direndahkan, dikucilkan oleh orang lain, saudara tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah, tidak perlu membalas, karena suatu hari kelak nanti di surga kita akan didudukkan di tempat yang tinggi oleh Tuhan Yesus dan memerintah bersama-sama dengan Dia bersama-sama. Di dalam ayat 28 tadi juga dikatakan kita akan dikaruniakan bintang timur. Ini sebenarnya adalah gelar untuk Tuhan Yesus yang memberikan indikasi kepada kita bahwa suatu hari kelak kita akan menikmati Yesus dalam seluruh kepenuhannya, sehingga kita masuk bagian dalam pemerintahan Sang Bintang Timur, Raja yang gilang gemilang ini. Sekali lagi, biar ini menjadi penghiburan bagi kita untuk kita terus setia, karena kita tahu sebagai orang-orang yang menang, upah kita besar di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.